Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Al-Abrar, mudah-mudahan semuanya yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia berupa berbagai kenikmatan yang kita terima, yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kenikmatan-kenikmatan yang bersifat jasmani, kita diberikan badan yang sehat, maupun kenikmatan yang bersifat rohaniah, tidak nampak tapi kita rasakan. Apa itu? Yaitu kita diberikan oleh Allah petunjuk berupa agama, yaitu agama Islam, dan keimanan yang sampai saat ini masih kita pegang teguh. Dan mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat menggunakannya, menyukurinya sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita ucapkan bersama-sama dengan kalimat takbir, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada Nabi kita, Nabi Agung, panutan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai orang yang membawa hidayah, petunjuk, dan membebaskan kita dari alam kejahilan, alam kebodohan, ke alam pencerahan, alam kemajuan. Allahumma amin. Bapak dan ibu-ibu jemaah rahimahullah, sebagai awal pengajian kita pada sore hari ini, hari Rabu Wakil baik yang baik, ya, mari kita bersama-sama tekrar, ya, kalimat syahadat, dua kalimat syahadat sebagai bukti persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sebagai hamba-hamba yang Islam, yang Muslim, yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mari kita lakukan bersama-sama dengan niat tasdidul iman, perbarui keimanan kita. Walaupun sudah lama, Pak, kalau yang baru itu akan semakin meningkatkan dan memberikan semangat, mensupport kepada kita semuanya.
kita baca bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saya telah ridho Allah menjadi sesembahan saya dan agama Islam sebagai agama saya. Ya Allah, berilah kami ilmu, warzuqni fahma, dan mudahkanlah kami dapat memahami ilmu itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, dengan kita telah mengucapkan kalimat syahadat itu, dan ini akan selalu kita ulang-ulang, ya, paling tidak dalam setiap kita melaksanakan sholat 5 waktu. Itu yang wajib, ya, yang wajib kita baca, ya. Adapun di lainnya, ya, seperti kalau kita menikah dan sebagainya, ya, itu sebetulnya tidak harus diawali dengan kalimat syahadat. Nikah itu hanya ikrar saja bahwa kita antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu mengikat janji melaksanakan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah untuk rumah tangga. Jadi andaikan itu tidak disyahadat, nikahnya sah-sah saja, ya. Beda kalau dalam sholat. Kalau sholat tidak membaca syahadat, ya, itu tidak sah sholatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimahullah, nah, konsekuensi dari orang yang telah ikrar mengucapkan kalimat syahadat apa? Sebab dalam Islam setiap kata, setiap perbuatan itu ada konsekuensinya, ada akibatnya, ada dampaknya. Nomor kira-kira ini konsekuensinya. Kalau kita sudah asyhadu an la ilaha illallah, riyen kesih dadi manten di syahadat. Syahadat nggih. Terus sekarang juga lagi kalau pas sunat, yang kakung-kakung di sunat itu juga, kalau mantri sunatnya itu Islam, itu juga diawali dulu dengan syahadat. Itu waktu saya sunat, mantri saya itu Pak Amir tim dari beberapa ketawang sana, untuk sambil ayo mau coba syahadat hafal, betul, nggih hafal, saking syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, kula bersaksi boten pangeran itu Allah. Kalian nak itu, begitu rampung syahadat, lain nyunat ya wis rampung. Jadi
Orang kroso kan syahadat. Begitu selesai syahadatnya sudah selesai. Oh, kamu saat ini dicoba. Begitu selesai sunat kan nyoba. Kan nyoba apa? Kan nyoba apa? Kan nyoba ngambil katrok. Loro buat berarti buat loro buat diperbuat. Konsekuensi dari kita mengucapkan kalimat syahadat itu bahwa kita telah menjadi seorang yang beragama Islam. Nah, konsekuensi dari orang yang telah memeluk agama Islam, dia akan berhak untuk diperlakukan sebagai orang yang beragama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak sembah kecuali Allah. Allah itu kalau dalam tata bahasa Arab itu dari kata ilahun sebenarnya. Ilah itu artinya Tuhan. Ya Tuhan apa saja. Nyai Roro Kidul Tuhan, Tuhan sembah itu. Patung Tuhan juga mau disembah. Maka itu namanya ilahun. Tidak diketahui siapa. Tapi kalau sudah Allah, nah itu berarti khusus. Itu menurut tata bahasa sebenarnya kata al-ilah. Tapi karena orang Arab sulit, jadi Allah. Artinya bahwa kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada lainnya, tidak kepada Tuhan lainnya. Karena Tuhan itu banyak. Ya, ada dua patung, yang berupa ya macam-macam. Ya, sesuatu yang disembah. Bapak Ibu dalam sebuah hadis ya, Muslim yang disandarkan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Mu'ad itu termasuk salah satu sahabat Rasulullah. Dalam suatu saat Mu'ad ini naik khimar ya, bersama Rasulullah. Jadi satu khimar ini dinaiki berdua. Jadi begitu dekatnya Rasulullah dengan sahabat. Nah, coro istilahnya kendaraan itu boncengan ya. Jadi mungkin sahabat Mu'ad bin Jabal di belakangnya, Rasulullah di depan khimar. Khimar tahu Bu, Pak? Khimar itu binatang tunggangan ya kayak kuda itu. Ini adanya kayaknya cuma di Afrika atau di Arab ya, khimar. Jadi bentuknya seperti keledai. Ya, tapi tidak terlalu besar seperti keledai, agak pendek sedikit. Seperti perkawinan antara kuda dan zebra kayaknya ya. Jadi kalau zebra kan doren-doren ya, kalau itu enggak. Nah, khimar itu kendaraan yang dijadikan kendaraan untuk transportasi. Bisa membawa orang, bisa membawa barang. Itu khimar, itu adanya di Afrika, di Indonesia tidak ada, di Jawa juga tidak ada khimar. Cuma khimar itu di dalam Al-Quran itu sering dikonotasikan sebagai binatang yang bodoh, binatang yang negatif, jelek. Makanya hal-hal yang jelek itu di dalam Al-Quran sering diperumpamakan dengan khimar ya. Seperti apa? Seperti misalnya orang yang berjamaah sholat. Nah, makmum pada waktu rukuk itu bangkitnya mendahului imam. Jadi imamnya belum bangkit ya rukuk, dia sudah bangkit dulu. Itu nanti di akhirat Allah Taala berdasarkan hadis Rasulullah, kepalanya akan diganti dengan kepala khimar. Makanya kalau kita berjamaah itu nunggu imamnya dulu, imamnya ya
Sami Allahu liman hamidah. Oke. Makanya imam juga dianjurkan untuk tidak berlama-lama. Pokoknya kalau berlama-lama itu makmumnya pegel, apalagi yang flu batuk. Nah, cukup semuanya aja. Itu nanti digambarkan seperti binatang himar kepalanya. Nah, kemudian ada lagi seorang kaum yang diberi petunjuk berupa Alkitab, yaitu orang Yahudi. Orang Yahudi itu diberi kitab Taurat oleh Allah SWT. Tapi kitab itu tidak pernah dibaca, tidak pernah dijadikan sebagai pegangan dalam beramal. Kama salil himari ya dulu asfaroh itu dalam Al-Quran. Itu sama. Jadi orang yang diberi kitab petunjuk, tapi kitabnya itu tidak dijadikan sebagai petunjuk, cuma dipegang saja, bukan dipaes-paesan sebagai hiasan, tidak pernah dibaca. Nah itu seperti himar yang membawa kitab di atasnya. Himar itu kan untuk mengangkut barang, membawa kitab, membawa buku. Tapi himarnya kan tidak pernah membaca. Bagaimana dia membaca himar binatang? Nah itu seperti kita di rumah Al-Quran ada, taruh di dinding atau di kamar tamu, tapi tidak pernah dibaca, apalagi diamalkan. Nah itu digambarkan oleh Allah seperti himar. Makanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak di rumah ada Al-Quran ya dibaca bu. Paling tidak habis sholat lah, habis maghrib, bisa kalau sholat subuh. Tidak usah lama-lama, cukup 2 menit. Ya, berapa ayat dibaca. Yazinu buyutakum bis-sholati wa qiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Jadi rumah itu juga dibuat untuk sholat, terutama untuk sholat yang sunnah. Kalau sholat wajib itu diutamakan dilaksanakan di masjid secara bersama. Nah kembali ke himar tadi, Rasulullah dan sahabat Mu'adz bin Jabal itu naik himar bersama-sama. Sambil naik himar bersama-sama, Rasulullah bertanya pada Mu'adz bin Jabal. Jadi kalau Rasulullah bertanya pada Mu'adz bin Jabal bukan karena Rasulullah tidak tahu, tapi itu cara memberikan pelajaran. Sama seperti seorang guru ya, tanya pada muridnya kan gitu kan. Itu kan bukan berarti gurunya nggak tahu, tetapi untuk sejauh mana murid itu tahu tentang pelajarannya. Anak-anak, ini gambar apa? Itu ketika itu kan itu bukan berarti gurunya nggak tahu, tapi tahu nggak murid itu gambar apa. Nah Rasulullah juga begitu, sering dalam memberikan pelajaran dengan metode bertanya. Nah sahabat biasanya kalau sudah bertanya ke Rasulullah, dia mesti nggak tahu. Lalu sahabatnya, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Pasti nggak tahu sahabatnya. Wahai Mu'adz, kata Rasulullah, tahukah kamu apa hak seorang hamba yang akan diterima dari Allah dan apa hak Allah yang harus dipenuhi oleh hambanya? Jadi antara hak dan kewajiban itu kan saling berkaitan. Kalau ada kewajiban mesti ada hak, kan gitu. Tidak akan mungkin ada hak tanpa kewajiban. Seperti apa sebenarnya dalam rumah tangga? Orang suami dia berkewajiban memberi nafkah pada istrinya. Nah, kalau sudah memberikan nafkah pada istri, maka suami berhak untuk mendapatkan pelayanan dari istrinya, dimasakkan, digauli dan sebagainya. Jadi itu makanya kadang-kadang ada
istri yang enggak. Karena apa? Suami tidak pernah beri nafkah, tidak pernah beri uang, berapa ini? Karena antara kewajiban dan hak tidak saling terlaksana. Nah ini juga, wahai mu'ad, apa kewajiban seorang hamba kepada Allah? Lalu apa kewajiban Allah pada seorang hamba? Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Artinya sahabat Mu'ad tidak tahu. Nah kemudian Rasulullah menjawab, Haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Kewajiban seorang hamba, kita manusia. Jadi kalau manusia hamba itu berarti ada dua. Bisa berupa manusia kita. Manusia itu siapa? Ya Nabi Adam dan keturunannya itu manusia. Hamba juga bisa berupa jin. Jin itu juga hamba, ciptaan Allah. Apa kewajiban kita pada Allah? Ayya'buduhu, yaitu kita menyembahnya, menyembah Allah. Wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Jadi cuma dua itu nyembah, ibadah Allah. Yang kedua, tidak mempersekutukan Allah. Dah cukup itu. Lalu apa? Hak hamba yang akan pasti dipenuhi oleh Allah. Ya. Hakul ibad hamallah. Wa amma hakul ibadi 'ala Allahi Allah yu'adzibahu. Hak seorang hamba manusia yang tadi sudah menyembah pada Allah dan tidak menyekutukannya, yang pasti nanti akan diterima oleh Allah yu'adzibahu. Allah tidak akan menyiksanya. Jadi kalau kita sudah beribadah kepada Allah, tidak menyebutkan, sudah nanti akhirat kita nggak akan dapat siksa. Sebab apa? Dosa-dosa lainnya itu akan diampuni oleh Allah. Ya. Yang mungkin kita akan dapat siksa sebentar, ngicipin neraka sebentar, tapi tidak akan abadi. Tidak akan abadi, akan diampuni. Sebab innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi syai'an. Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha', dan Allah akan mengampuni selain dosa syirik. Maka hati-hati ini ya. Sudah jelas resikonya yang kita tadi itu hanya menyembah kepada Allah. Sudah pokoknya dosa lain-lainnya seperti apapun, bahkan di zaman Nabi sebesar gunung pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin ibu? Yakin. Itu haknya Allah. Nah, karena itulah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya harus mengikuti petunjuk Islam. Jangan campur-campur, ya. Ya beragama Islam tapi beribadahnya campur dengan tata cara agama lain atau keyakinan lain. Ini ada kisah ya, ada kisah dulu di suatu desa ya, dan belum lama ini. Di situ ada makam seorang tokoh yang dianggap seorang pintar. Nah, ada banyak pengikutnya di situ. Dan mereka beribadah
sesuai dengan tata cara mereka, tidak mengikuti tuntunan agama Islam walaupun KTP-nya Islam. Nah itu. Nah, suatu saat tokoh ini meninggal dunia. Dan masyarakat di situ termasuk tokoh agamanya berpendapat dia cara ibadahnya lain, tidak sesuai dengan cara Islam, sholatnya juga lain. Oleh karena itu sepakat orang di situ tidak mau memperlakukan orang tersebut secara agama Islam, termasuk nopo nyujani, nafani, nyolati, ragil, mampir. Betul sudah begitu karena dia sudah beribadah secara non Islam. Akhirnya keluarganya ini, kok tidak ada yang menyolati, gimana ini? Sampai meninggal pun juga nggak ada yang nyolati. Karena kalau sampai dikubur juga karena apa tadi? Ada lagi tokoh juga seorang tokoh nasional itu juga mempunyai tata cara beribadah tidak seperti orang Islam terkenal zaman dulu. Akhirnya suatu saat anaknya mau nikah, anak perempuannya. Nah, oleh kepala KUA, karena dilihat di KTP-nya itu bukan Islam, KTP-nya punya penghayat aliran kepercayaan. Kepala KUA-nya enggak mau menjadikan bapaknya itu jadi wali. Padahal anaknya juga termajukan, ingin nikah dengan cara agama Islam. Tidak mau kalau menikah secara non Islam, tapi kalau tidak mau menjadikan bapaknya sendiri jadi wali. Protes, Pak, saya itu anaknya kok, masa anak saya mau menikah saya nggak menjadi wali? Apa ini? Rame itu sampai nasional ya, sampai ke pengadilan. Kadang juga ditolak juga. Akhirnya paksa dia kembali masuk dengan mengucapkan syahadat iqrar asyhadu alla ilaha illallah. Baru kemudian dia boleh menikahkan sebagai wali untuk anak. Coba itu. Jadi ini jangan hal yang disepelekan. Makanya kita hati dalam ibadah sudahlah, tidak usah cari-cari model lain, ikuti saja. Sholat ya sholat secara agama Islam. Jadi gitu. Kembali ke hadis tadi. Jadi sepanjang kita tidak menyekutukan Allah, hanya menyembah kepada Allah, maka besok pada hari kiamat kita tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya kalau mungkin berusaha jika sebentar ya karena cipratan parahnya api neraka mungkin boleh jadi, tapi tidak akan abadi. Ya, gitu. Pada hari kiamat pasti masuk surga. Allahumma amin. Bapak, Ibu, jamaah yang saya hormati, sudah jam 5:05, nanti nggak panjang-panjang. Nah, kita juga tanya jawab. Itu yang pertama. Yang kedua kita apa yang pertama kita iqrar asyhadu alla ilaha illallah, kita pegang betul itu. Kemudian kita beribadah sesuai dengan petunjuk agama Islam. Selanjutnya kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ada dalam proses kematian itu dan dipimpin oleh Ustaz atau Kiai atau Allahumma la tu'adzibhu bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu otomatis sepanjang dia tidak muslim tidak akan siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan disiksa secara abadi, pasti diampuni oleh Allah
peperangan. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita bertauhid kepada Allah, kemudian kita beribadah juga secara tuntunan agama Islam, ya, kita sholat sebagai pembeda antara orang Islam dengan orang non-Islam. Al-farqu bainal abdi wal kufri tarkus sholat. Perbedaan antara seorang hamba Allah yaitu orang Islam dengan non-Islam adalah melaksanakan sholat. Itu kuncinya. Adapun pakaian seperti saya ini, songkok, itu bukan jadi orang Islam. Ya. Tapi sekarang orang non-Muslim juga banyak yang pakai songkok, ya kan? Pakai ketuaji, itu juga belum tentu, ya. Orang Islam, sebab sekarang juga banyak, terutama itu kan Timur Tengah, dan Arab itu juga ada yang non Muslim juga pakai ketuaji, pakai jubah juga, tapi mereka non Muslim. Satu-satunya pembeda orang Islam dengan non Islam adalah sholat. Masalah bahasa juga enggak. Ya. Ini kalau orang Arab mesti berbahasa Arab dan berikan Islam enggak juga. Tapi itu kalau di Palestina kan juga ada kan non Muslim. Ya. Dulu ingat ya, waktu Timur habis merdeka, salah satu perdana menterinya kan siapa? Mari Al-Qadiri. Apa tahu sih? Arab itu Mari Al-Qadiri. Tapi dia apa? Dari Fretilin. Fretilin itu apa? Komunis. Komunis. Jadi orang Arab yang komunis pun juga ada. Ya nggak sholat orang komunis. Tapi kalau orang Islam pasti dia sholat dimanapun sudah. Pembeda itu paling mudah itu. Ya, paling mudah. Bapak Ibu pergi kemana-mana, ya, kalau di kendaraan ada orang yang akan sholat, itu pasti orang Islam. Cari sholat itu pasti orang Islam. Makanya tarkus sholat meninggalkan sholat itu pembeda antara orang Islam dengan non Islam. Dalam beberapa hadis itu malah dulu Rasulullah diperintahkan untuk membunuh orang yang tidak sholat. Umirtu an uqatil nas hatta. Saya diperintahkan oleh Allah untuk membunuh manusia yang tidak mau sholat. Tapi waktu itu awal-awal kan. Tapi kalau sekarang sudah tidak. Sekarang orang yang tidak sholat dibunuh nanti habis. Sholat kerjakan. Nah, gimana kalau kata-kata lupa? Bahkan Pak, saya itu sholatnya saya baru beberapa bulan yang lalu dulu belum sadar, tidak melaksanakan sholat atau sholat juga hanya apa? Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Ya, banyak kelompoknya. Nah sekarang setelah saya menjadi tua, sadar, saya sholat kok enggak orangnya nggak akan sholat. Dulu sering Pak. Gimana caranya? Dalam sebuah hadis sahih ini, ya, Rasulullah bersabda bahwa as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman tarakaha faqad hadamat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah merusak agamanya. Artinya apa? Dia dalam beragama tidak sempurna, tidak baik, cacat. Dalam fikih katakan fasik. Fasik itu rusak. Lalu Allah SWT berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, lihatlah orang itu sholatnya. Ini orang yang meninggal dunia. Kalau sholatnya baik sempurna, maka tulislah dia sempurna sholat itu. Awwaluma yuhasabu
bil abdu yaumal qiyamah min a'malihi as-shalah. Amal pertama kali yang akan bisa nanti bagi seorang hamba dari kiamat adalah sholatnya. Fa'in atamah, kalau dia sholatnya sempurna maka tulislah sholatnya sempurna. Tapi kalau sholatnya sempurna, Rasulullah Allah SWT lewat Rasulullah berkata, lihatlah apakah dia mengerjakan sholat sunnah. Hal lahu, apakah bagi dia ada sholat sunnah? Apakah dia juga mengerjakan sholat sunnah? Kalau dia ternyata juga mengerjakan fakhur min a'mali, maka ambillah pahala dari sholat sunatnya itu untuk menutupi kekurangannya dalam mengerjakan sholat wajib. Sehingga apa? Sholat wajibnya menjadi sempurna karena apa? Banyak sholat sunatnya. Makanya bapak ibu ini juga di samping kita mengerjakan sholat wajib juga sholat sunat diperbanyak. Karena apa? Sholat sunat itu akan menyempurnakan sholat wajib. Barangkali dulu ada sholat wajib yang dikerjakan sembarangan, bahkan ada yang ditinggalkan tanpa alasan yang sah. Sudah kita banyak mengerjakan sholat sunnah, insya Allah sholat wajibnya akan tersempurnakan dengan kita banyak mengerjakan sholat sunnah. Jangan nanti kemudian setelah meninggal dunia dihitung, oh dulu dia tidak sholatnya berapa tahun, dihitung 3 tahun. 3 tahun kalau jumhur hari berapa? Kurang lebih kan 365 tahun. 3 tahun berarti kan hampir 1000. 1000 kalau 1 hari semalam sholatnya 5 kali, berarti 5.000 kali sampai dunia. Nah, itu salam 1 hari itu harus diganti dengan bayar fidyah. Nah, 1 fidyah itu berapa? Memberi makan seorang kenyang kurang 1 hari. Katakanlah setengah kilo beras, setengah kilo kali berapa tadi? Kali 5.000 berarti 2.500 kilogram, berapa ton? Cukup dia banyak mengerjakan sholat sunat saja, insya Allah tadi sesuai dengan hadis Rasulullah ini sahih. Lihat catatan sholat sunatnya. Halahu tatawwu, apakah dia mempunyai ibadah sholat tatawwu atau sholat sunat? Kalau ada, ya ada. Ambillah pahala dari sholat tatawwu itu kemudian untuk menutupi kekurangan sholat wajib. Banyak sekali sholat tatawwu itu yang mengikuti sholat wajib yang digunakan dengan sholat apa? Rawatib. Ada sholat istisqa, ada sholat duha, ada lagi sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu sholat sunat yang tidak ditentukan kapan waktunya, tidak ditentukan bagaimana rakaatnya. Pokoknya sholat sunat 2 rakaat. Kapan pengen sholat itu nama sholat sunat mutlak. Tapi kalau sudah ditentukan tiap Rabu Mukasan atau tiap Rabu Mukasan, itu bukan sholat mutlak. Kalau sudah nama mukoyat ditentukan, ya sudah, tidak usah nunggu Rabu Mukasan, tidak usah nunggu Rabu Mukasan. Pokoknya pengen sholat aja. Ada 100 sahabat dengan Rasulullah. Begitu dia datang di masjid sholat sunat, pokoknya setiap ketemu dia terlihat dia sedang sholat. Lalu sahabat itu bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, sholat apa yang dikerjakan oleh sahabat itu? Nah, kemudian Rasul tanya lagi pada sahabat tersebut, wahai sahabat, kamu mengerjakan sholat apa?
saya dengan sholat sunat ya Rasulullah, pokoknya sholat sunat saya. Lalu Rasulullah lihatlah dia salah satu seorang ahli surga. Itu namanya sholat sunat mutlak. Jadi kalau bapak ibu suka galau, ya, sedang apa? Nggak tenang di rumah, pikirnya gelisah dan sebagainya, sudah ambil air wudhu dengan sempurna, ya, kemudian sholat sunat, insya Allah akan menjadi damai, menjadi tenang. Sudah pada saat asal tidak dirasakan di waktu yang haram, misalnya setelah sholat asar atau apa pas tengah hari juga makruh, tidak boleh pas matahari di tengah-tengah, namanya kulminasi. Jadi barat matahari pas tengah ini belum ada bayangannya, tapi kalau sudah bergeser bayangannya ke barat berarti sudah masuk waktu zuhur. Sholat sunat banyak sekali, silakan dikerjakan apa saja. Habis bepergian di rumah, kemudian mau pergi ke masjid, wudhu, sholat dulu di rumah, tidak apa-apa. Sholat sunat mutlak. Gitu. Pulang pengajian malam, habis begadang dan sebagainya, kemana? Di rumah ambil air wudhu, sholat sunat, tidur. Insya Allah nanti mimpinya tidak akan diganggu oleh setan, tidak akan mimpi buruk, dikejar-kejar orang gila, dikejar-kejar apa macan. Itu kan kadang-kadang ada gitu kan, malam teriak, ya, mimpi dikejar penghulu. Oh itu aku nih, bangun, teriak, saya mimpi dikejar orang gila. Tadi pasti sebelum tidur tidak berdoa, minimal tidak berdoa, apalagi wudhu, apalagi sholat sunat, minimal berdoa. Allahumma apa? Betul. Bismillah. Apa doa sebelum itu? Bismillah Allahumma, ya, Pak, Bismillah, dan baca surat pendek, Qur'an, Binas, Qur'an, Falak, atau baca itu apa? Ayat-ayat kursi, insya Allah itu malam tidurnya nyenyak, ya, bangun nanti sudah malam, sholat malam, ini nggak akan mimpi buruk, ya. Jelas mimpi buruk itu berasal dari setan, bukan dari Allah. Sebab Allah tidak akan pernah memberikan keburukan kepada manusia. Ini itu sholat yang merupakan imaduddin, tiang agama. Kalau sholatnya sudah beres, sudah bagus, insya Allah amal-amal yang lain pun juga akan bagus. Wa insalukan sahiru amali. Apabila sholatnya bagus, maka seluruh amalan juga akan bagus. Wa in fasada sahiru amali. Kalau sholatnya rusak, maka amal yang lain pun juga akan rusak. Besok yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat sholat kita. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau sakit keras menjelang akhir hayatnya, menjelang meninggal dunia, yang beliau ingatkan kepada umatnya, as-sholah, sholatlah. Sholat kamu penting sekali, dimanapun, kapanpun, itu sholat jangan sampai dilupakan. Jam 5:10 kita berikan waktu untuk tanya jawab, ya.
sampaikan, insya Allah nanti akan kita jawab. Kalau tidak ada ya tidak ada Ustaz Satik itu sholat sunnah mutlak ya. Niat sholat sunnah mutlak atau niat sholat apa? Baca niatnya. Sholat sunnah Udah. ya, terus namanya mutlak. Mutlak itu tanpa nama. Tanpa nama, tanpa jumlahnya, pokoknya Sholat sunnah. 2 rakaat pengen Nabi sholat lagi, 2 rakaat pengen Nabi sholat lagi. Namanya mutlak. Jadi mutlak tanpa. Kalau sudah nama namanya pokoknya dibatasi gitu kan. Nah, saya ingin sholat sunat qobliyah fajar, gitu kan. Saya ingin sholat sunat duha. Saya ingin sholat sunat istisqa. Saya ingin sholat sunat istiqoroh, itu sholat yang sudah ditentukan koyak namanya. Tapi kalau sunat sudah tidak ada namanya, itu pengen sholat itu nanti ya. Bah Fauzi bis capek ngantar-ngantar aqua di rumah, sholat wudu dulu, sholat sunat tidur. Nah kalau sebelum maghrib sama sebelum isya sama aja mutlak Bapak. Kan itu nggak ada sholat sunnah kubur. Adanya kan badan. Nah itu sama aja mutlak Bapak. Kalau diniati sholat sunat mutlak, tapi ada juga yang qobliyah maghrib. Ada juga walaupun itu dhaif kurang kuat ya, ada termasuk qobliyah isya ya. Itu sunatnya bukan sunat muakkad. Sunat muakkad tetapnya sunat tapi tidak sangat dikuatkan, tidak selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Habis wudu sholat, habis ada sholat ma bainal adzanaini sholatun, di antara 2 adzan, artinya adzan dan iqamah itu ada sholat sunat. Dan setelah adzan dan sholat sunat sebelum iqamah. Tapi begitu iqamah, kalau kita lagi sholat sunat berhenti, karena apa? Sudah ada panggilan sholat wajib. Nah, la sholata ba'dal iqamah. Tidak ada sholat sunat setelah panggilan iqamah. Makanya yang iqamah juga di sini kan nengok-nengok, sedang ada sholat sunat belum? Kalau masih ada ya kita tunggu. Gitu. Tapi kalau begitu langsung akhir jalan, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kita cepat-cepat sholat sunatnya. Kalau imam sudah Allahu Akbar, udah jangan sholat sunat lagi. Kita ikuti imam sholat wajib. Ibu ada lagi? Nomor 2. Pak, gimana kalau lupa tertidur, tidak atau belum mengerjakan sholat wajib? Gimana kalau ba'da asar belum sholat asar tidur, tahu-tahu maghrib? Sholat asarnya gimana? Ya begitu bangun langsung sholat asar. Sholatnya orang yang tidur itu nanti dia pada saat bangun. Rufi al-qolamu kan salah satu taratan ya, wajiban itu akan diangkat dari 3 perkara. Yang pertama, nganin naimi hatta yastayqadhu, orang yang tidur sampai dia bangun. Yang kedua, wa anis sobi hatta yahtalima, anak-anak yang kecil yang belum dewasa sampai dia balik. Yang talima itu bermimpi kalau anak laki-laki. Yang ketiga, wa anil masnuni hatta ya'taqila, orang yang gila, hilang akal sampai akalnya kembali sadar. Itu makanya
orang yang sudah sakaratul maut, sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak ingat, dia sudah tidak kewajiban sholat itu, gugur kewajibannya. Kalau sudah gugur apa? Ya tidak perlu diganti. Nanti akan ditutup dia dengan tadi ibadah sholat seperti itu. Ya, tidak perlu diganti, nggak perlu di apa tadi itu fidyah dan sebagainya. Jadi 3 itu, anak kecil karena dia belum balik sampai dia dewasa, ya, tidur sampai bangun. Makanya kalau sholat Jumat pas sedang khutbah ngantuk tidur kan? Kalau tidur berarti ininya hilang. Dia mestinya wudu lagi, dia batal seperti itu. Ya wudu lagi. Makanya kalau sholat Jumat jangan sampai tidur. Ya. Batal itu. Makanya begitu duduk langsung pandang khatibnya didengarkan. Tapi kalau duduk langsung begini, itu nanti pasti tidur. Apalagi di sini apa masjidnya sejuk, ya? Sejuk. Itu begitu sholat Jumat terus begini, lalu udah apa yang diucapkan khatib nggak benar, begitu. Nanti begitu selesai waktu pak. Dia langsung sholat, mestinya dia sudah batal itu ya, harusnya wudu lagi. Karena apa tadi? Dianggap orang yang hilang akalnya, kata ya tak hilang. Sebab kalau orang yang tidur itu kan akalnya sudah hilang. Monggo adalah ibu, ya. Ada pas jam 5 di monggo. Jadi hati-hati dalam hal kita beribadah, jangan tercampur dengan tata cara ibadah di luar apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan alasan toleransi. Ya. Ada teman saya cerita, dia non muslim, punya teman non muslim juga. Saking dia pengen dia toleransi, itu kalau hari Minggu dia berangkat ke gereja karena non muslim. Tapi kalau Jumat dia ikut Jumatan. Terus kalau bulan puasa ikut puasa. Nah, jadi Minggu ke gereja, Jumat ikut ke masjid Jumatan, bulan puasa ikut puasa. Gimana itu? Tapi dia nggak sholat. Nah ini penting juga, orang yang meninggalkan sholat karena dia mengingkari kewajibannya itu dianggap kafir. Sholat wajib, sudah kafir. Karena apa? Mengingkari kewajibannya. Tetapi kalau dia tidak mengerjakan sholat hanya karena malas, ya, kasalan, atau saking sibuknya nggak sempat, ya, sholat, itu. Nah, gimana? Nah, dia jadi orang fasik, rusak agamanya. Tapi dia tidak mengingkari kewajiban sholatnya, tetap sholat wajib. Cuman dia itu malas saja, lagi malas, lagi malas, asal wajib malas, ya, atau sibuk ngurusi buang saking larisnya nggak sempat sholat. Nah itu dianggap orang yang fasik, rusak. Itu sepakat para ulama, ya, Imam Syafi'i, Asy-Syaukani dan sebagainya, itu sepakat dia orang yang fasik. Gitu. Caranya gimana ya? Tobat,
berusaha untuk belajar sholat dengan tertib, jangan tinggalkan lagi, dan banyak melakukan amal soleh, terutama sholat sunnah untuk menutupi tadi itu kerusakannya itu. Sepanjang dia masih menganggap bahwa sholat sunnah itu adalah wajib, tidak mengingkari kewajibannya, termasuk tidak mengingkari rukun-rukun agama Islam yang lain seperti puasa. Tidak puasa ya karena tadi males saja, tapi dia tidak menanggung kewajibannya. Karena puasa itu wajib. Nah, itu kalau sudah begitu dia berarti kafir itu koti. Dan kalau sudah begitu tidak berhak dia untuk diperlakukan sebagaimana orang Islam. Kalau meninggal gimana Pak? Jadi orang kafir tidak sholat itu karena dia mengingkari kewajiban puasa. Haji juga begitu. Haji tidak wajib mengumpulkan harta. Wah sekarang berapa? 50 berapa juta atau berapa sekali? Biar itu kalau untuk modal dagang itu ada wajib, tapi dia sudah mampu. Nah yang seperti itu jaga kafir juga, kafir itu karena mengingkari kewajiban haji. Terus gimana? Ya tidak diperlakukan sebagai orang Islam. Itu gimana? Kalau meninggal dunia nggak sah sholat, bukan orang Islam. Kita dalam hal seperti itu harus tegas. Tidak ada tawar, itu tidak ada toleransi. Kecuali kalau dia memang betul-betul non muslim kan. Nah kita juga akan berangkat dia seperti orang non muslim. Ya Pak, Ibu Pak Ibu, oh ini Ibu jangan sampai sholatnya ya dibuat kegampang, karena itulah Bapak itu jangan sampai digampang ke sholat. Begitu ada waktu ya sudah langsung dia cepat-cepat sholat. Nanti baru yang lain. Ingat aja jam 5 persis cukup. Pak Haji cukup ini. Cukup Pak. Ya. Mari kita tutup pengajian ini dengan bersama-sama kita membaca doa kafarah majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersama-sama membaca doa kafarah majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian saja, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.